bisa, ini kasih merahnya besar dulu, ini artikel kita bedah nih. Ini bisa seperti itu. Iya kan? Dia bisa menyatakan dengan jelas di situ, Bang. Saya baca, saya mungkin di sini mungkin yang sudah dapat. Admin akun Komal, dia saya baca ya, admin akun Komal faktual yang menghasut dan fitnah memprovokasi dengan menerima dan menyebarkan berita bohong tentang Farhad Abbas atas pengakuan oknum donatur yang gak jelas fiktif alias hoax. Ya, saya nggak sampai di bawah. Fiktif alias hoax. Gimana Farhad bisa mengarah kesimpulan bahwa akun ini fiktif dan hoax kecuali dialah yang membuatnya, kecuali Betul. karena belum diperiksa polisi, belum diselidiki oleh polisi, dia udah tahu duluan, maka dialah di balik akun ini. Saya menggunakan analogi cara berpikir hubungan hukum timbal balik ya. Bagaimana Farhad bisa tahu akun ini adalah fiktif dan hoax kalau bukan dia sendiri pelakunya? Bisa mengerti teman-teman ya? Saya pernah dikatakan ini di muka room ini karena bagaimana seorang Farhad, laporan polisi boleh dilaporkan, tetapi dia sudah katakan bahwa ini hoax akunnya. Bapak saya TNI nih, ya nggak bisa mental saya dijatuhkan hanya karena Bu Cherry, bule chat sendiri, si buta dari gua hantu, apalah segala macam, Nora, NTO Nora. Bapak saya pernah bilang, kalau lawan dari 7 lawannya, terus lawan menyerang kamu, berarti kamu yang diperhitungkan. Betul nggak, Bos? Saya yang diperhitungkan. Makanya saya ketawa doang. Karena memang ilmu saya mengedukasi kok. Ya, ilmu saya selalu bilang silakan ambil, silakan gunakan, silakan pakai. Karena saya yakin saya kuat ilmu saya. Tapi setelah saya mengamati, Nggak tahu yang mana surat panggilan, yang mana somasi karena ketidaktahuan. Itu yang saya dapat info. Terus dari WhatsApp ya, dari WhatsApp saya juga sudah membangun komunikasi. Katanya besok pagi saya akan kirimkan uangnya Kasil. Kalau memang ini surat tidak perlu saya tanggapi karena memang itu adalah untuk pemberangkatan saya ke Jakarta. Nanti saya besok pagi suruh suami transfer karena saya nggak pakai m-banking. Seperti itu narasinya Kasil. Yang disampaikan Sabila ya, Mbak Sabila. Besok pagi kita menunggu realisasinya seperti apa dan bagaimana. Tetapi mengenai kegugurannya, sempat tadi dia mengirimkan video darahan ya. Memang mohon maaf ya, agak sedikit saya ini agak di daerah kelamin itu di situnya ya. Itu suaminya sempat mengambilkan masih ada darah yang banyak begitu di tangannya karena belum bersih-bersih banget kata dia. Ada darah video-video yang dia kirim ke saya. Dan tadi sekedar informasi Kasil, Bang Pablo juga meminta saya datang ke Pekanbaru untuk mengecek kebenarannya, minta di DM. Tadi saya sudah DM dan insya Allah kalau tidak ada halangan dan hambatan, saya besok akan berangkat ke Pekanbaru. Langsung ketemu langsung sama Mbak Sabila. Begitu informasi ya untuk Kasil dan seluruh teman-teman narasumber dan semua yang dibawa. Seperti tambahin itu, dikit aja Bang ya, tambahin dikit ya. silakan. Saya perlu rekam medis Bang, bukan video darah. Banyak di YouTube video darah mah banyak Ya. sekali. Satu. Kedua, saya sudah cek nomor telepon di sana itu kos khusus perempuan. Ya, ini pegang omongan saya, kos khusus perempuan. Jadi nanti kalau ke sana ya paling prank lagi. Cuma kembali lagi, saya duit itu saya sudah ikhlaskan ya. Kalau memang mau digunakan untuk apapun silakan. Yang jelas kita tunggu niat baiknya aja ya. Saya sudah nggak mau lagi untuk dikembalikan kepada saya Bang. Sebaiknya buat Abang tambahin jalan ke sana nggak apa-apa. Itu aja sih. Ya, jadi kita menunggu komitmennya untuk mengembalikan uang tersebut ya. Dari sinilah parameternya kita ketahui bersama. Seperti itu pada intinya. Kasih. Dan saya pindah lagi ke Bang Sulaiman. Tadi Kasim betul-betul malam ini bernarasi panjang kali lebar tetapi sangat fair, sangat detail, sangat memberikan pandangan-pandangan edukasinya, pandangan sosialnya. Itulah prinsip dan sosok seorang Kasim. Terima kasih Kasim. Oke Bangku, Bang Sulaiman, punten. Mungkin Siap, ada Daeng. yang perlu dinarasikan. Ya, jadi informasi dari Kasil ini memang perlu dan patut didalamin lagi ya. Memang beberapa kali juga interaksi dengan Sabila ini
Memang ada keanehan-keanehan tertentu, cuman memang karena namanya kita mungkin orang Indonesia yang tanda kutip gampang terbawa oleh perasaan ya, sehingga kadang nalar kita itu menjadi kurang. Makanya tadi saya cecah sedikit lagi tadi pertanyaan sebelum dia turun, karena sekarang kan terakhir-terakhir itu sering menimbulkan apa ya, rasa penasaran, muncul sedikit turun lagi, muncul sedikit turun lagi. Apakah surat yang menyatakan bahwa dia datang ke Polda itu ada surat kepolisian daerah Metro apa DKI Jakarta atau Metro Jaya gitu? Ternyata katanya nggak ada, dan kita juga lihat suratnya itu memang aneh lah ya, teman-teman saudara-saudara semuanya yang pengacara itu memang sudah mengkajinya sedemikian rupa. Jadi memang ini perlu diperdalam. Kalau toh juga ini benar ya, di malam kemarin juga saya sampaikan menurut pendapat saya bahwa ini sudah ada permainan catur, bukan hanya sekedar kasus antara Novi dengan Agus ya, antara Novi dengan Agus, tapi memang sudah ada permainan catur dan ya ada unsur politik, ingin mengkerdilkan siapa, kepentingan apa dan bagaimana ya. Memang itu perlu diperdalam kembali seperti apa kebenarannya daripada Sabila. Dan saya juga sempat tanya ke host sudah terima belum kopi LP-nya gitu dari si Bu Sabila. Bahkan juga ada satu orang, tapi ini kita belum ini ya, kita masih tetap berprasangka baik ya, cuman kita membahas kejanggalan-kejanggalan tertentu. Ya kalau memang ternyata ini adalah suatu kasus prank, ya tinggal kita dalamin siapa aktor daripada semuanya ini gitu. Netizen mungkin minta tolong yang berkediaman di Pekanbaru boleh ambil tindakan untuk mengecek dan memverifikasi. Kalau nggak salah semalam disebutkan di daerah mana tuh ada ibu yang satu kampung katanya ya. Kemudian rumah sakitnya itu perlu dicek. Saya pikir teman-teman banyak yang di sana ya. Nah saran saya, masukan saya, seperti juga disampaikan oleh Kasil tadi, ya kalau bisa Bang Faktual ini tahan dululah ke sana, hold dulu, tahan dulu, hold dulu barang beberapa hari. Apakah memang ternyata ini terbukti Sabila ini adalah figur yang fake ataukah tidak, ya kita nanti akan lihat dari informasi-informasi yang beredar. Atau mungkin kita kasih kesempatan nanti Ibu Sabila ini dengan kondisi penjelasan dari Ibu Sil ini, kalau memang beneran berani, walaupun di challenge tadi kasih bahwa nggak bakalan mungkin naik lagi gitu ya. Tapi kita akan lihat kalau memang benar akan naik lagi. Tapi saya juga sebenarnya tidak menyalahkan Bang Faktual secara menyeluruh ya, karena semalam itu jelas bahwa disampaikan ada pemanggilan laporan polisi dari Polda, kita dengar sama-sama gitu ya, yang disampaikan oleh Ibu Sabila. Kalaupun juga karena kebodohan hukumnya sehingga menganggap bahwa somasi yang dibuat suatu narasi yang seolah-olah adalah pemanggilan, nah itu juga nanti tinggal didalamin siapa aktor-aktornya di balik semuanya ini. Tetapi ya pertandingan sudah dimulai, game sudah dimulai, ya kita juga sebagai netizen tentu berharap teman-teman kita secara khususnya para pengacara-pengacara yang hebat, Kasil, Bang George, terus Bang Sultan dan Bang Herianto ya kemarin ya kita berharap kita terus dukung Bang Faktual yang terus memberikan room untuk kita belajar bersama-sama. Pasti ini akan semakin besar serangan-serangan ke depan dari pihak sana yang merasa sudah jumawa, merasa sudah menang, dan apapun itu ya kita memberikan suatu bantuan, suatu pertolongan, ya sama-sama kita memikul apa yang akan dihadapin oleh Bang Faktual. Ya saya sudah tahu juga Bang Faktual pasti akan pantang mundur ya, berani, tapi inilah wujud kekompakan kita. Berlama-lama kita sering sharing di sini, belum kenal menjadi kenal, belum dekat menjadi kenal, ya kita terus sama-sama menjalin komunikasi dan siap di belakangnya Bang Faktual. Mungkin juga nanti kita akan cek yang alamat itu apakah memang benar apa enggak, dan yang somasi itu ya, dan seperti apa kebenaran datanya. Itu dulu Bang Faktual, terima kasih. Siap, sama-sama. Yang membuat saya itu sebenarnya yang membuat saya agak percaya kepada Mbak Sabila, makanya sampai sekarang sih saya masih memakai positive thinking ya. Tapi kalau berkaitan surat ya benar tadi apa yang dikatakan Kak Sil ya, bahwa saya juga sudah terjebak di dalamnya, ya apa boleh buat, semuanya sudah seperti itu. Susah untuk dinikan, intinya kita ambil hikmah dari pembelajaran tersebut.
Tapi kalau saya lihat VT-VT-nya kan VT-VT-nya jelas ya bahwa memang VT-VT-nya Mbak Sabila itu jelas sekali. Bukan VT-VT baser-baser ya, jelas itu ya juga yang menguatkan saya. Makanya kita lihat saja nanti seperti apa dan bagaimana. Tetapi apa juga yang disampaikan oleh Kasir, ya dalam hal ini saya secara pribadi saya nggak membantah apa yang disampaikan Kasir, karena Kasir saking ketelitiannya, kepekaannya, instingnya, ya kembali lagi bahwa apa yang disampaikan Kasir juga itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang teruji. Mungkin itu sedikit pandangan ya dari saya. Oke, sabar dulu Bangku, ada yang Mr. Action nih. Bang Nasib sabar dulu. Bang Mr. Action ternyata belum bernarasi. Punten, saya lupa nama beliau. Bang Mr. Action, izin saudaraku, mohon maaf. Aduh, agak-agak lama saya nggak lihat. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang Mr. Action, saudaraku. Punten, tabe. Waalaikumsalam warahmatullah. Semangat malam Bang Os dan semuanya. Saya jujur memang agak fokus di kegiatan lain ya, kasus lain. Tapi kalau mencermati kasus yang Agus Novi ini, apalagi dengan adanya Salsabila ya, ini memang menjadi pertanyaan juga waktu pas infonya bahwa harus ke Polda, lalu kemudian somasi. Waduh, ini benar-benar dikerjain ini Salsabila kalau memang surat itu benar. Dan memang kalau surat itu ada, dalam hal ini Salsabila dalam posisi benar, maka itu fix, itu teroris, itu teror, itu bentuk daripada teror yang nggak bisa ampuni gitu kan. Jadi ini harus dicari ini bukan masalah sepele ini ya. Jadi saksi kunci di sini adalah Salsabila sendiri. Salsabila harus jujur. Kalau memang Salsabila benar ya disomasi dan benar apa yang dia utarakan semuanya, itu fix terorisnya yang harus ditangkap. Ini bisa jadi ada banyak yang kerjasama mereka ini. Ya, kita berharap sih, saya pribadi berharap FA pelaku utamanya di sini ya. Saya berharap seperti itu. Saya bukan menuduh, tapi saya berharap, sangat-sangat berharap sekali. Ya, FA adalah pelaku utamanya. Makanya saat ini saya belum bisa menyalahkan Salsabila. Ya, kita harus cari tahu dalam hal ini Salsabila harus sejujur-jujurnya. Kalau Salsabila ya artinya bersandiwara dalam hal ini, ya itu berisiko juga buat Salsabila tentunya. Mau lari kemana? Ya, Bang Hos sudah tahu nomornya Salsabila, tentu mau ganti nomor pun tetap ketahuan nanti posisinya dia. Ya, kemudian itu aja. Sekali lagi saya ulang, saya cuma berharap mudah-mudahan benar itu somasi yang ada, fix, benar maksudnya bahwa benar dari pihak teroris, kita katakan aja teroris tuh. Tapi saya berharap juga mudah-mudahan ya, saya berharap mudah-mudahan pelakunya adalah orang-orang yang memang sangat kita curigai ya, sebagaimana kehebatannya ya untuk membuat satu rekayasa, membuat satu pembenaran bahkan membuat satu peristiwa. Kata-kata teroris tidak layak di sini. Teroris itu terlalu tinggi ya. Tolong interupsi. Jangan potong saya dulu bro, ya. Anda ini kalau ngomong saya nggak potong kok, ya. Mau teroris mau apa itu urusan saya. Tahu nggak? Kalau ini merupakan ya menyalahi aturan hukum, silakan rekam. Yang namanya teroris itu sudah jelas. Terbukti 2 anak manusia loh meninggal akibat daripada diteror. Paham nggak kata teroris? Jangan asal nyelonong langsung ngomong-ngomong. Oke, lanjut Bang Hos. Silakan lanjut. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke, Bang Mr. Action sudah menyampaikan narasinya. Bang Sultan, terima kasih ya. Nah, apa-apa biasa dalam diskusi saling menyangga, saling mengingatkan. Ini masih dalam kapasitas masih semangat lah.
Oke, saya menyapa dulu abang saya, Bang Nasib ya. Punten, saudaraku mungkin ada yang perlu abangku tanggapi atau mungkin perlu disikapi temanya ini. Ini kan belum disikapi, saya lihat temanya ini. Ya, baik Bang Hos. Baik Bang Hos. Langkah pertama yang perlu kita ambil itu saya kira semua kita yang ada di barisan ini harus menyadari bahwa ini kita harus menyadari bahwa ini adalah kalau bisa saya katakan medan tempur atau bahwa ini adalah pertandingan. Nah, jelas-jelas kalau kita mengarahkan dan kita sepakat bahwa lawan tanding kita ini sudah tahu kita subjeknya, dia sudah sampaikan bahwa senjata itu apa. Dia betul-betul sudah sebutkan bahwa saya punya strategi, bahwa saya. Tapi kita harus paham betul karena lawan yang mau kita hadapi itu selalu mencari kesempatan dan celah di mana kita banyak bernarasi dan apa yang kita sampaikan itu tidak objektif. Nah, saya perlu menanggapi juga karena sudah sampai ke sana tadi Kak Sil sampaikan mengenai salsabila tadi. Saya kira kita jangan terlalu mudah kali mengambil kesimpulan. Jangan kita sedikit-sedikit, oh ini sudah pasti begini, ini sudah pasti begini. Jangan dulu. Hal-hal seperti ini akan celah terus bagi kita untuk menghadapi lawan yang benar-benar dia memiliki strategi. Sesungguhnya kalau kita sepakat di sini, apa strategi kita dan memang harus dengan cerdas, jangan kita bawakan saja kepolosan kita. Jangan kita bawakan saja kebaikan hati kita. Karena kebaikan hati kita itu tidak akan dapat menolong orang lain kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak bisa menghadapi lawan. Jadi memang apapun ceritanya, kebaikan hati kita dan kebenaran yang kita suarakan dari hati kita itu memang akan kita tuju. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa ini adalah tempat tanding. Ada lawan kita. Kalau kita tidak ada lawan, hanya satu pihak aja, silakan lakukan yang terbaik. Silakan lakukan apa yang menjadi kata hati kita, supaya jangan bolak-balik terjebak, bahkan kita kena somasi seperti Bang Pos di sini kena somasi. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita analisa semakin dalam, bahwa memang itu semua karena kita gunakan hati nurani kita, kita gunakan perasaan kita. Maka saya pikir yang terpenting itu karena di sini memang ada lawan yang memang harus dihadapi dan dia menggunakan strategi dan trik, maka kita harus menggunakan hal-hal seperti itu juga. Nah, itu yang saya pahami. Terkait dengan Ibu Salsabila tadi, kita harus tanggapinya dengan cara objektif. Jangan terlalu kita sampaikan bahwa ini seperti ini, bahwa ini seperti ini. Jangan dulu. Jangan nanti ketika kita sudah jumpa ternyata begini. Jangan. Kesimpulan yang seperti itu saya kira terlalu prematur, apalagi ini sudah berhadapan dengan pertandingan. Itu yang pertama. Jadi kalau dengan judul ini Agus Nopi berdamai, siapa yang untung? Kalau itu pertanyaannya, saya kira yang untung ya Agus lah dalam hal ini, karena tercapai apa yang dia harapkannya. Kalau itu berdamai, makanya menurut pendapat saya, kalau memang dari pihak Nopi nanti akhirnya memang setuju itu semua diserahkan atau secara tidak pun diserahkan, dengan cara bertahap dia serahkan itu, saya kira itu udah kemenangan bagi Agus. Saya kira itu kemenangan bagi Agus. Maka PH-PH-nya Nopi juga dalam hal ini ya saya kira ya berlapang dada saja, memang itu yang terbaik kalau terkait Agus. Kalau terkait Agus, tetap saya punya argumen dan punya posisi, memang selayaknya lah bahwa uang donasi itu diserahkan kepada dia, tergantung caranya bagaimana, yaitu strategi lah, itu cara-caranya penyelenggara lah. Tapi kalau perkara yang dilakukan oleh dalam hal ini lawan melaporkan ini, kalau bagi saya karena sudah terlalu merendahkan teman-teman dan rekan-rekan sejawat juga, ya itu perlu dilawan, tapi lawannya dengan strategi, karena memang kita sama-sama
sama-sama orang-orang berpengetahuan juga. Jadi jangan sampai kita salah langkah untuk menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan sehingga dengan mudah kita diterkamnya, dengan mudah kita ditangkapnya. Ya, sekian dulu Bang Host, terima kasih. Siap, terima kasih. Izin abangku Bang Nasib. Mudah-mudahan tidak ada ketersinggungan. Punten ini sebelumnya ya. Saya izin kita bergantian dulu sebentar abangku ya Bang Nasib, ada beberapa yang mau naik menyampaikan narasinya katanya. Iya, Bang, Bagaimana siap. Bang Nasib? Ya, saya turun Bang. Tadi. Terima kasih Bang. Oke, Host, saya setengah menit sebelum saya turun biar yang lain naik. Setengah menit aja, Host ya. Ya. Silakan Mas. Jadi tadi seperti yang disampaikan teman satu itu dan juga saya sampaikan bahwa ya memang pertandingan sudah dimulai, permainan sudah dimulai dan lawannya nyata. Mungkin saya bisa kasih masukan lah, arti kata biar tidak semua informasi yang dipegang itu atau strategi-strategi bisa terbuka. Seperti masukan saya kemarin, bentuklah grup WA. Silakan Kak Sil yang kita tuakan, Bang Host, memverifikasi siapa orang-orang tertentu yang sudah benar-benar diyakini sudah benar-benar pro, tidak ada lagi agen ganda, muka dua segala macam. Nah di situ di grup WA itu dijalankan strategi dan nanti dikupas mana yang boleh dibuka ke room, mana ke komal, mana yang tidak gitu. Jadi kita tidak bisa menggampangkan lagi sekarang ini. Berkali-kali saya sampaikan ini sudah permainan tingkat tinggi, jadi kita pun harus melawan dengan cerdas gitu, tidak hanya polos-polosan. Nah kita bisa saksikan sekarang ini bahwa ya ada yang korban lagi secara pernyataan dan ya kita pun juga kena prank. Itu aja masukan saya Host. Kemudian saya turun ya, dipertimbangkan biar teman-teman juga bisa naik. Kebetulan saya juga lagi di jalan sekarang kurang nyaman juga. Terima kasih Dengku. Terima kasih kembali Deng. Hati-hati di jalan dan mohon dimaklumi. Silakan Bang Sagitarius, saudaraku, apa yang mau dinarasikan silakan. Terima kasih Bang Host Daiko, Bang Faktual. Itu tadi tanggapan Mbak Sil itu terkait dengan alamat dengan nomor telepon itu. Kalau bisa mohon izin Host, kalau saya untuk ngecek nomor itu gampang saja, pakai aplikasi Get Kontak aja Bang Faktual Daiko. Untuk terkait dengan nomor yang tertera atau yang Mbak Sil telah dapatkan informasi terkait dengan nomor dan alamat yang sudah ketahuan, kita dari tanggapan Mbak Sil itu cukup kita harus betul bekerja dan memanalisir bahwa Mbak Sil itu harus memang kalau bisa Mbak Faktual tahan dulu. Kalau memang sudah ada aba-aba dari Mbak Sil, kan kebetulan Mbak Sil dengan Mbak Fatul ini kan ada koordinasi, maka dari itu kami dari rekan-rekan advokat juga Bang, apapun serangan dari FA untuk Bang Faktual, kami siap membacking dari belakang Deng. Saya Bugis Makassar Deng, Painten Seriko Deng, tenaku malaki, tenaku panginteng naya rena punna to Makassar Deng, dalega nakke. Kami bukan bahwa itu tadi dari ada Bang Lawyer mengatakan kalau kita orang beradab maka junjunglah adab itu. Jangan sampai dengan kita punya ilmu untuk menakut-nakuti orang itu sangat tidak etis. Maka ilmu itu harus dijaga. Kalau perlu edukasikan yang baik buat masyarakat. Jangan untuk ditindas, apalagi para advokat mau ditindas. Pengacara dinyatakan jago itu bukan karena titelnya. Pengacara dinilai karena bagaimana bisa menyelesaikan suatu perkara kliennya, untuk memenangkan perkara kliennya. Itulah dibilang pengacara yang hebat. Bukan karena bilang opini-opini buat orang lain untuk menangkuti yang tidak paham hukum, apalagi buat yang sudah paham hukum terus digertak dengan opini-opini lain oleh Bang Eva itu. Saya rasa
selama Bang Eva makan nasi, Bang, tidak ada gentar. Ya, tidak ada gentar. Itu aja, Bang, faktual. Makasih. Salam, siap. salam kita pada salam kita. Tapi terima kasih saudaraku. Iya. Saya coba menyapa dulu Bang pengacara. Bang pengacara, izin abangku mungkin ada hal yang perlu ditanggapi atau tambahan-tambahan narasi abangku Bang pengacara. Silakan. Jadi gini, sebenarnya Bang Faktual ya, saya tadi awal memulai dengan marah, bukan marah ya, keras kepada Bang Farad. Saya tidak yang pengacara lainnya, karena memang jelas di dalam cerita yang kita bagikan dengan Kasil ya, menuduh Bang Faktual sebagai penyebar berita hoak, provokasi dan segala macam. Bahkan temannya sendiri, timnya sendiri dibilang adalah pengacara paling bodoh gitu. Bayangin loh di dalam cerita IG dia ya kan. Ya entah maksudnya udahlah Bang Erdelau lah. Iya kan kalau ditujukan kemarin itu. Saya ini walaupun saya dia kritik Bang Erdelau, tetapi pada saat temannya ya menikam dia dengan bahasa seperti itu, saya memulai dengan marah kayak tadi gitu. Tapi niat saya tidak menyakiti keilmuan dia. Dia seorang dokter S3 tuh. Ya si Farad itu. Saya mengkritik karena dia itu seorang yang sekolah tinggi, intelektual lagi ya kan. Kita ini kalau lihat orang yang sudah sekolah dan gelar begitu banyak seperti Bang Farad ya kita paling waduh luar biasa sekali. Tetapi yang saya berharap orang-orang yang punya gelar setinggi Bang Farad itu ya tolonglah bernarasi yang baik supaya menjadi edukasi hukum. Kita yang mungkin S1 S2 ini mungkin ngomong rakyat kurang terlalu dengar, tapi kalau TV Farad itu ngomong orang akan dengar tuh Bang Faktual. Orang akan dengar, orang lebih percaya dia karena gelarnya terlalu tinggi, terlalu banyak gelar S-nya itu. Nah, kita kembali ke topik Bang Faktual. Saya selalu berbagi, ya. Saya berapa kali terkait dengan Salsabila itu kan saya selalu memang siap berdukung, tetapi kan saya bilang memastikan laporan polisinya pasal berapa. Dan jujur bahwa bukan saja teman-teman, mungkin kasih udah kita bedah di grup. Saya di DM ya, di DM dari mereka, tapi bayangin loh, memaaf semoga Bahasa Bila itu nonton. Waktu itu Bahasa Bila bilang sudah tiba di bandara, dan dia sendiri katakan didampingi pengacara, ya kan? Jadi tidak lagi, tiba-tiba muncul lagi seperti ini. Dan saya setiap room, setiap Bang Fatal live, ya, saya tidak terlalu terbawa dengan Bahasa Sabila. Kenapa? Karena memang jujur dari sisi akunnya, kemudian dari sisi beberapa orang dengan DM kita terkait dengan Salsabila, lalu saya buka gini kan pengikut cuma 2, ada yang mereka mengikuti ribuan 1000 2000 tapi akun mereka itu privat dan lain-lain. Jadi kita tidak terlalu berbagi. Kasil udah membedah dari sisi surat tadi, somasi tadi, dan menjadi syarat hukum ya. Dari surat somasi itu ada pihak ya, yang mana bukan Bang Faktual, ada pihak yang menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk memprovokasi masyarakat dalam ini netizen gitu. Jadi tidak usah khawatir itu. Jadi bagi saya gini Bang Faktual, siapakah menyebarkan berita hoax atau berita bohong? Pertanyaan saya ya, bagaimana sampai Bang Farad dalam akun resminya bisa katakan secara terbuka bahwa itu adalah akun hoax, bohong? Saya bagikan latar belakang ganti dulu Bang Faktual supaya kita bedah sesuatu itu kan pas itu. Ini saya bingung bisa korelasinya bisa sama, iya kan? Ini nih. Bayangin ini, saya ganti dulu nih. Ini Bang Faktual tolong besarin dulu. Ini bisa, ini kasih merahnya besar dulu. Ini nanti kita bedah nih. Ini bisa seperti itu. Iya kan? Dia bisa menyatakan dengan jelas di situ Bang. Saya baca mungkin di sini mungkin yang sudah dapat. Admin akun Komal, dia saya baca ya, admin akun Komal Faktual yang menghasut dan fitnah memprovokasi dengan menerima dan menyebarkan berita bohong tentang Farhad Abbas atas pengakuan oknum donatur yang gak jelas fiktif alias hoax ya. Saya nggak sampai di bawah. Fiktif alias hoax. Gimana Farhad bisa mengarah kesimpulan bahwa akun ini fiktif dan hoax kecuali dialah yang membuatnya? Kecuali karena belum diperiksa polisi, belum diselidiki oleh polisi, dia udah tahu duluan, maka dialah dibalik akun ini. Saya menggunakan analogi cara berpikir hubungan hukum timbal balik ya. Bagaimana Farhad bisa tahu akun ini adalah fiktif dan hoax kalau bukan dia sendiri pelakunya? Bisa mengerti teman-teman ya? Saya berani katakan ini di muka room ini karena bagaimana seorang Farhad, laporan polisi boleh dilaporkan, tetapi dia sudah katakan bahwa ini hoax akunnya. Saya bisa bilang ini Bang Bos di atas BSS, bisa nggak buka on cam-nya?
Saya ngomong nggak pernah tutup on cam nih. Contohnya, supaya jangan bernarasi merusak penegak suara rakyat di sini. Kenapa sampai saya selalu bilang on cam? Supaya pada saat teman-teman memfitnah orang lain, kita bisa lihat wajahnya, karena nanti Bang Faktual akan menarik ulang. Bisa aja teman-teman puji, mohon maaf ya, bukan saya bilang Bang Bias itu bukan. Bisa saja kita dipuji-puji, tetapi kita menarasikan sesuatu yang nanti bertentangan dengan hukum. Tapi saya kalau ngomong, saya tidak pakai lagi terkait dengan saya kalau main Farad ya Farad. Karena dia ngomong di sini ya, tadi memulai yang bodoh. Dia bisa membilang temannya pengacara sendiri adalah bodoh sekali, anak pengacaranya bodoh sekali. Dia bisa bilang bahwa seluruh pengacara di Indonesia ini saya hanya yang mampu. Gitu. Dia bilang bahwa pengacara tenofil adalah pengacara narapidana. Dia menyampaikan bahwa Kakak Sil seperti yang maaf ya, Cibeuri itu dengan kata-kata yang mengejek, menghina. Mana ada pengacara itu harus dengan pendampingan hukum, harus menjadi personal pribadi. Hanya ada Farhad di Indonesia ini. Gitu. Saya lihat begini Bang Fos. Saya ini tantang nih Bang Farhad, kita naik berdebat hukum. Bila perlu kita ke televisi semua itu nonton. Saya yakin itu hukum acara tidak ada di otaknya gitu. Karena ngomongnya lantur. Makanya saya bilang pengacara itu harus menguasai hal-hal terkait kuasa dari 17 KUH Perdata sampai pada 1819 KUH Perdata. Di dalam 1801 Farhad melanggar, belum yang lain-lain lagi gitu. Sudah melampaui kuasa yang diberikan. Bahkan ini yang di atas atas ini. Saya ini berani tantang itu. Farhad itu yang mengetahui benar jelas bahwa akun itu hoax. Makanya kita tidak terbawa dari awal-awal. Mana sih gitu? Kita terbawa gitu. Jadi Bang Faktual, nggak usah khawatir. Polisi pun tugas itu kejar siapa pemilik akunnya. Apalagi pakai nomor handphone, radiusnya itu berada aktif di mana. Email handphone yang aktif dekat emailnya Salsabila bisa diaktifkan berapa email yang aktif di tanggal itu, jam-jam telepon. Jadi jangan usah khawatir Bang Faktual. Nanti saya teman-teman saya ketemu Bang Faktual aja. Gitu. Dia selalu dipakai untuk barang-barang bodoh seperti ini. Jadi saya pesan moral aja buat yang di belakang Salsabila ya. Kalau Anda seperti berani berbagi ini, ada masih orang lebih cerdas itu. Gak usah dikait kontak. Tolong cukup capek. Email nomor sekitar itu teman saya jagonya. Kasih hormat kasih. Saya rem ini. Kalau kasih sudah muncul. Bang Yos, maaf potong. Sulawesi Utara, saya di Sulawesi saya Utara, Sulawesi Selatan. Kita Bang Yos, maaf Bang Yos, potong sedikit. Host itu Salsabila minta naik host. Saya turun host. Oh ada ya boleh nggak apa-apa biar enak. Oke naik aja Mbak Bila supaya sekalian on cam supaya kita mau bela dia bela yang betul gitu. Tolong Mbak Salsabila supaya kita ini mau menyuarakan kebenaran nih. Jangan sampai kita diadu domba sedangkan Mbak sendiri diancam dengan surat-surat yang mengandung ancaman. Itu mengandung ancaman Mbak Salsabila. Bang Bos tolonglah kasih Naila supaya kita jelaskan hukum. Kalau surat itu sudah benar itu sudah ancaman. Dari tadi saya nyari nggak ada Mbak Sabilanya. Dari tadi kan banyak tappingan. Mbak Sabila mau naik Mbak Sabila nggak ada. Saya udah cek nggak ada informasi. Nggak ada. Jadi untuk Mbak Sabila biar sama-sama enak, coba saya lihat dulu. Biar sama-sama enak Mbak Sabila naiklah di sini walaupun 10 menit ya. Biar ini ya ada Mbak Sabila nih. Coba kita ini biar sama-sama ini dan Mbak Sabila tetap ini aja. Coba kita ini biar ya. Mbak Sabila bisa on cam nggak Mbak Sabilanya? Punten. Iya bentar. Ya ambilkan jilbab dulu ya. Oh ya, jilbab dulu. Tuh, gitu. Tolong ambilin jilbab dulu. Ya sabar teman-teman semua dulu ya. Mbak Sabila telah mempersamai. Ini rasa ini sifat yang baik. Silakan Mbak Sabila yang ini on cam dulu. Iya. Karena semuanya bagaimana Kasil? Semangat Kasil. Kalau sudah makan coba Makassar kasih wow menyala. Kalau basah tadi makan Di Makassar kasih. Iya, aku di Di Makassar. Makassar ini. di mana? Saya di Makassar, Di- Basil. Di mana di Makassar? Di mana? Di Hotel Fafe. Di mana, Hotel Mbak? Fafe. Oh, Fafe. Hotel Fafe. Oh, Mampir lah berarti di ke sini. Jalan Lido ya? Siap, nanti DM Basil. Daeng Tompo. Siap deh. Daeng Tompo. Iya, saya tahu. Dekat dari